Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anakku sekalian, jamaah Masjid Al-Furqon. Mumpung ini di bulan Ramadan, di mana mulut kita menjadi mulut yang ajaib ketika berdoa. Mudah-mudahan di antara kita yang paling semangat dan paling ikhlas dalam menyambut dan menjawab sebaik-baiknya doa, yaitu salam, semoga Allah akan semakin melimpahkan kebahagiaan dan keberkahan hidupnya sampai akhir hayat. Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Allah jauhkan dari berbagai penyakit dan musibah, Allah limpahkan rezeki yang halal dan barokah, Allah jadikan keluarga, pasangan, anak keturunannya soleh-solehah, menjadi keluarga ahli surga, dan kelak ketika meninggal dunia Allah berikan anugerah husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Tidak ada yang paling utama yang dilakukan oleh seorang hamba yang diberikan kenikmatan yang sangat besar selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus juga meminta ampun, karena barangkali belum sungguh-sungguh bisa mensyukuri kenikmatan itu dengan baik, dan juga berharap meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terus diberikan kenikmatan itu. Maka mari sama-sama kita awali renungan kita malam hari ini sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih dengan sedikit berdoa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ya arhamar rahimin. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau izinkan kami bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, dan telah Engkau jamu kami dengan kelezatan ibadah selama 7 hari, masuk malam ke-8 malam hari ini ya Allah. Terima kasih Allah atas kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami, yang kami idam-idamkan sejak berbulan-bulan yang lalu ya Allah. Namun kami mohon maaf ya Allah, kalau selama 7 hari kami melaksanakan ibadah puasa dan ibadah Ramadan kami, masih banyak yang belum sempurna, masih banyak yang cacat, yang boleh jadi belum Kau terima, Engkau ridhoi ya Allah. Dan karenanya kami mohon ya Allah, izinkan kami untuk bisa menjumpai Ramadan di hari yang ke-8 dan seterusnya sampai akhir ya Allah, sehingga kami mendapatkan ibadah yang sempurna ya Allah. Bimbing kami untuk bisa menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik ya Allah, dan berikan kepada kami ganjaran yang Kau janjikan yang paling sempurna. Engkau berikan ampunan yang seluas-luasnya, Engkau berikan surga, Engkau berikan pengabulan doa yang sebaik-baiknya untuk kebahagiaan dan keselamatan hidup kami bersama dengan keluarga di dunia maupun di akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak sekalian, kalau malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-8 beribadah Ramadan, pertanyaannya adalah berapa hari lagi? Berapa lama lagi Ramadan yang akan kita nikmati? Berapa Bapak Ibu? Nah, inilah jawaban orang-orang yang memiliki keimanan yang baik. Ada orang ketika ditanya dengan pertanyaan itu, jawabnya adalah mikir, 8:30 kurang 8 berarti 22. Atau kalau cuma 29 kurang 8 berarti 21. Bukan itu jawabannya. Jawaban orang-orang yang beriman ketika ditanya dengan pertanyaan itu adalah wallahu a'lam bis-shawab. Nggak tahu. Kita nggak pernah bisa tahu dan menjamin berapa lama lagi Ramadan yang akan kita nikmati, berapa hari lagi. Kenapa?
Barusan tadi sore ada saudara kita yang meninggal dunia, belum ketemu buka puasa hari ke-7 meninggal. Sebagaimana kemarin 3 hari yang lalu, sepekan yang lalu meninggal. Bahkan ada teman saya meninggal tempo hari tanggal 22 Maret menjelang malamnya mau taraweh masuk Ramadan hari pertama, malam pertama, siangnya meninggal dunia. Yang shock saya, ya Allah, tinggal beberapa jam lagi mau ketemu Ramadan, dicabut nyawanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban yang tadi kita kemukakan, yaitu wallahu a'lam bishawab, mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan salah satu anugerah terbesar di bulan Ramadan, yaitu tarbiyah. Kita menjadi semakin paham, kita menjadi semakin sadar bahwa Ramadan ini adalah kenikmatan yang sangat besar, dan karenanya harus betul-betul disyukuri dengan cara yang benar, yaitu apa? Dengan melakukan upaya optimalisasi, mengoptimalkan, memaksimalkan, meningkatkan. Ibarat orang lari, ya, dari start sampai finish itu, di mana-mana ada gak orang kalau dari start ke finish itu makin dekat finish makin lambat? Ada gak? Ya, konsepnya adalah makin dekat finish makin cepat, makin kencang, makin semangat, meningkat. Artinya begitu juga dengan Ramadan. Apalagi kita tahu tadi nggak ada yang bisa menjamin kita akan bisa menikmati ibadah Ramadan sampai tuntas. Karenanya tadi kita memulai dengan berdoa dulu kan, membiasakan bersyukur, alhamdulillah sudah sampai 7 hari dilewatin. Tapi kita juga harus sadar, boleh jadi selama 7 hari kemarin ada banyak amal-amal dan ibadah kita yang belum diterima oleh Allah. Mungkin tercampur dengan ria, ujub, mungkin belum ikhlas, mungkin belum mengikuti syariat, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya dalam rangka lebih mengoptimalkan ibadah Ramadan dan amaliyah Ramadan untuk bisa mentarbiyah kita. Karena apa? Ramadan ini memang sudah didesain sedemikian rupa oleh syariat ini, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentarbiyah kita, mendidik kita. Apa yang dididik? Mendidik keyakinan kita, keimanan kita dididik. Didiknya gimana? Kita dilatih untuk bisa menahan lapar akan sampai nanti ujungnya maghrib. Wah, menghadapi kesabaran. Sekaligus juga berarti mendidik kesabaran, mendidik mental. Apalagi yang dididik? Dididik ibadah kita, sholat kita, ya, tilawah Al-Quran kita dididik, kepedulian sosial kita juga dididik dengan program amalan-amalan gimana kita berbagi di bulan Ramadan. Wah, ada banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang diberikan oleh Ramadan kepada kita. Artinya kalau kita memasuki dan menjalankan ibadah Ramadan nggak mengalami peningkatan, nggak tambah pinter, nggak tambah sadar, nggak tambah paham, nggak berubah, nggak meningkat, nggak memperbaiki diri, berarti Ramadannya nggak optimal, dan berarti Ramadannya tidak membawa keberkahan yang sempurna. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan itu disetting selama 1 bulan, berulang-ulang, puasanya berulang-ulang, tarawihnya berulang-ulang. Artinya apa? Ini betul-betul ingin membentuk mental kita. Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan membentuk mental kita. Contoh ya, ini sederhana aja nih, ayahanda dan ibunda mohon kerjasamanya dengan rendah hati. Tolong jawab pertanyaan saya dengan ya sigap, lantang dan serempak. Tolong ya, mudah-mudahan jadi pahala bagi yang mau jawab. Pertanyaannya gampang, tolong jawab ya. Siap? 1, 2, 3. Benda berwarna putih di ujung jari, kalau panjang boleh dipotong, disebut anaknya anak kita disebut sapi minum air. Kenapa rata-rata jawabnya susu gitu?
Karena sudah dibentuk berulang-ulang, ada pola dari kuku menjadi cucu, akhirnya susu. Padahal salah, sapi minumnya air. Kenapa? Ada pendidikan yang berulang-ulang. Otak kita itu bekerja dengan cara seperti itu, diulang. Nah, anehnya kalau sudah diulang tapi enggak terbentuk mentalnya, pemahamannya, karakternya berubah, berarti pendidikannya kurang berhasil, rugi dan menyesal. Nah, karenanya mari sama-sama kita lihat apa langkah-langkah yang harus kita tempuh agar Ramadan ini betul-betul bisa optimal mentarbiyah kita, mendidik hawa nafsu kita agar jangan sampai terus-menerus menjajah kita. Harus kita kendalikan, mendidik iman kita untuk menjadi semakin yakin, termotivasi melakukan amalan-amalan ibadah. Ada 3 hal yang harus kita tempuh, yaitu menjalani ibadah Ramadan dengan 3 spirit. Yang pertama adalah apa? Spirit kematian. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita dalam urusan ibadah, kita itu harus membangun mindset, harus menyeting pikiran kita bahwa ibadah ini seakan-akan adalah ibadah yang terakhir buat kita. Sama seperti yang kita sampaikan di awal tadi, ya, nggak ada yang bisa menjamin kita ketemu dengan sahur di hari yang ke-8, belum tentu. Jangan-jangan malam ini kita tidur nggak bangun lagi. Bisa jadi nggak? Sangat mungkin. Nah, mereka orang-orang yang sudah ada di alam kubur itu merindukan untuk bisa mendapatkan kenikmatan seperti yang kita rasakan sekarang. Mereka ngiri sama kita. Kalau para penghuni kubur itu boleh ngomong, boleh menyampaikan aspirasinya, mereka akan bilang, ya Allah, beri kami kenikmatan berjumpa dengan Ramadan walaupun 1 detik, nggak mesti sebulan, sepekan, sehari, 1 detik aja. Ramadan itu berharganya luar biasa. Kenapa? 1 detik Ramadan kalau mereka gunakan untuk mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, sekian juta dosa terhapus. Tapi kita orang-orang yang hidup dan bertemu dengan Ramadan, kadang-kadang masih banyak yang belum sadar untuk memanfaatkan detik-detik Ramadan semaksimal mungkin. Karenanya ayahanda dan ibunda, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak sekalian, jamaah Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalani sisa-sisa Ramadan yang tidak kita tahu berapa lama lagi dengan spirit yang pertama, yaitu spirit kematian. Rasulullah menyebutkan urusan ibadah kita tuh seakan-akan itu adalah yang terakhir. Ubudullah, sembahlah Allah, ya, ka'annaka tamutu goda, menyembahlah Allah, sembahlah Allah seakan-akan kamu tuh besok akan mati, sehingga maksimal totalitas. Hadirin yang Allah muliakan, yang kedua, spirit yang harus kita pastikan ada menjalani hari-hari Ramadan yang tersisa adalah spirit her. Her itu dalam bahasa pendidikan, bahasa sekolahan itu adalah ngulang. Ada orang yang ikut tes, evaluasi, nilainya jelek, disuruh ngulang. Dan orang kalau disuruh ngulang, maka kesempatan itu akan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin agar jangan sampai gagal lagi. Hadirin Allah muliakan, dalam konteks spirit yang kedua ini kita harus memahami hakikat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan, yaitu dengan menjawab sebuah pertanyaan dengan jujur dari dalam hati kita. Kenapa Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini? Kalau kita ditanya seperti itu, apa jawabannya? Kenapa Allah memberikan kenikmatan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini? Jawabannya adalah tadi, karena boleh jadi Ramadan tahun yang lalu kita itu masih banyak kurangnya, masih banyak ibadah yang belum diterima, masih banyak amalan-amalan yang belum ikhlas, masih banyak doa-doa yang belum sempurna, masih banyak taubat-taubat yang diterima. Makanya karena masih jeblok nilai kita, dikasih kesempatannya kita untuk bertemu dengan Ramadan lagi tahun ini.
Kalau kita sudah dikasih kesempatan tahun ini nggak dimaksimalkan, nggak dioptimalkan, ruginya luar biasa. Coba ayahanda dan ibunda, bapak, ibu, saudara yang hadir di sini, ingat nggak Ramadan tahun yang lalu 2022 masih ada jemaah kita yang bareng-bareng sholat taraweh, masih ada nggak? Tapi sekarang udah nggak ada. Ada nggak? Ada yang udah meninggal kan? Ya Allah, ini direkam nih ya. Boleh jadi Ramadan tahun yang akan datang 2024 ada di antara kita yang juga sudah nggak ada. Namanya umur kan nggak ada yang bisa jamin kan? Bisa jadi bapak dan ibu sekalian duluan, saya menyusul, atau saya setelah bapak dan ibu sekalian. Bisa jadi nggak? Sama aja ya. Nah, itulah spirit yang kedua, spirit hair. Maka kita akan manfaatkan setiap detik-detik Ramadan dengan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, yang penting, yaitu spirit yang harus ada. Kita jalani ibadah Ramadan dengan spirit perlombaan, berlomba-lomba. Kenapa? Karena Allah memang menempatkan ibadah dan amal soleh itu dengan istilah berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita nggak iringi dengan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, kita akan ketinggalan. Toh untuk urusan dunia aja kita banyak berlomba-lomba. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita, ya, merekomendasikan kita semua yang hadir di sini untuk mengamalkan ketiga spirit ini, yaitu spirit untuk bisa menjadi orang-orang yang memenangkan keberkahan Ramadan, sukses Ramadan, yaitu menjalankan hadis Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Sahal. Beliau, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, ayyu shaimin a'zamu ajro, siapakah di antara orang-orang yang menjalankan ibadah puasa itu yang paling banyak pahalanya, paling tinggi kedudukannya, paling menjadi pemenang hebat? Ini kita sama-sama puasa, sama-sama taraweh, siapa di antara kita yang paling banyak pahalanya, paling besar, paling sukses lah, paling berkah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra, yaitu orang yang paling banyak sekali berzikirnya. Nah, tarbiyah yang harus kita jalani di bulan Ramadan ini adalah salah satunya mentarbiyah kita untuk memperbanyak zikir, karena kita sudah disetting untuk banyak zikir. Sahur, bangun malam, buka puasa, ada zikirnya, taraweh, termasuk zikir juga adalah membaca Al-Quran ya. Nah, tantangannya adalah mari sama-sama kita dorong diri kita untuk membiasakan berzikir dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan, dimanapun, kapanpun. Tentu ada adabnya ya. Kalau di kamar mandi berarti zikirnya nggak boleh bersuara. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berzikir, ya, bukan cuma sekedar untuk berzikir, tapi berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, di surat Al-Jumu'ah, tadi di surat Al-Ahzab. Nah, tidak ada di dalam Islam itu perintah yang diiringi dengan kalimat yang banyak. Sholat, pernah gak kita dengar sholatnya banyak? Zakat, apalagi haji, nggak ada. Zikir adalah pekerjaan yang paling ringan sekali, tapi dahsyat pahalanya. Mau tahu betapa dahsyatnya zikir pahalanya? Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis dari An-Nasai, beliau menyampaikan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku beritahu amalan yang sangat dahsyat, terbaik di sisi Allah, wa azkaha inda malikikum, sangat dicintai oleh Allah, wa arfa'aha fi darajatikum, dan sangat tinggi kedudukannya, wa khairul lakum min infaqil zahabi wal waraq, bahkan amalan itu lebih dahsyat dari berinfak dengan emas dan perak. Bapak-bapak atau ibu-ibu khususnya, ada gak di antara kita tadi waktu kotak amal lewat, infak itu dengan masukin emas, logam mulia, dinar, ada gak? Kayaknya gak ada ya. Kalaupun ada mungkin jarang sekali. Kenapa? Emas itu mindsetnya adalah untuk disimpan, bukan buat diinfakin kan. Tapi kita bisa dapat pahala dahsyat
Dengan apa? Dengan senantiasa membiasakan zikrullah. Yang pertama adalah zikir setiap sholat, jangan sampai dilewatin. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah. Jangan sampai, tantang kalau masih ada yang belum terbiasa. Kalau sudah, tambah lagi zikir apa? Zikir pagi dan petang. Kalau sudah terbiasa, zikir apa lagi? Zikir hari-hari. Kalau kita belum membiasakan zikir hari-hari, berarti belum banyak zikir kita. Contoh, coba jawab dengan jujur masing-masing, siapa di antara kita yang tadi berangkat dari rumah menuju masjid baca zikir menuju masjid? Iya, sebelum baca, belum apa? Kenapa nggak ngapal? Siapa di antara kita yang ketika masuk masjid ini buka pintu baca doa masuk masjid? Siapa tadi di rumah ketika berangkat ke masjid, keluar rumah baca doa keluar rumah? Sebelum keluar rumah ketika kita ganti baju sholat ini, siapa baju yang sekarang dipakai ini apakah dipakai dengan membaca zikir memakai baju? Kalau belum, berarti kita belum banyak zikirnya. Masih banyak PR kita, dan kalinya marilah ya sebagai penutup kita komitmenkan diri kita sambil minta tolong kepada Allah dengan selalu membaca doa Allahumma a'inna atau a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kenapa? Karena itulah indikator ibadah puasa kita adalah ibadah puasa yang sempurna di antara orang-orang berpuasa yang lain. Kalau zikirnya sedikit berarti nggak sempurna. Perbanyak zikir kita, termasuk dengan banyak membaca Al-Quran. Demikian kurang lebih 15 menit pertemuan renungan kita malam hari ini. Ada manfaatnya buat kita semua. Kita berharap doa kita dikabulkan, bisa bertemu dengan Ramadan hari ke-8, ke-9 dan seterusnya sampai selesai 10 hari terakhir. Dan yang paling penting bukan cuma sekedar bisa ketemu, tapi bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, diterima taubatnya, diterima amalnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.